Air tanah merupakan jenis air yang terperangkap dan tersimpan di dalam ruang pori atau lapisan batuan, mengalami penambahan yang secara terus-menerus oleh alam seperti hujan dan salju yang kemudian bergerak menuju sistem air tanah dan kembali lagi ke aliran permukaan, danau atau lautan. Kualitas air tanah dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya faktor fisika, kimia, biologi. Syarat fisika dari air bersih yaitu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Syarat kimia air bersih yaitu tidak mengandung zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan manusia. Dan syarat biologi yaitu tidak mengandung mikroorganisme atau kuman-kuman penyakit. Pencemaran air tanah adalah sebuah kondisi di mana air tanah telah mengalami penyimpangan dari kondisi normalnya. Kondisi normal air masih tergantung pada faktor penentu, yaitu asal sumber kegunaan air itu sendiri. Ketika limbah cairan dibuang ke tanah, partikel tanah akan berfungsi sebagai filter, sehingga mencegah kandungan limbah yang berukuran besar dan meloloskan cairan untuk meresap ke dalam tanah. Zat berbahaya yang terlarut dalam air nantinya ikut meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah yang ada. Malang adalah salah satu tempat pariwisata di Jawa Timur. Jumlah ternak, jumlah penduduk, luas sawah, dan jumlah industri sangat berpengaruh terhadap penggunaan air di Kota Malang. Mengutip pada analisis ketersediaan dan kebutuhan air untuk daya dukung lingkungan menjelaskan bahwa kebutuhan air di Kota Malang lebih banyak dimanfaatkan untuk irigasi, peternakan daripada untuk kegiatan industri. Permasalahan pengolahan air tanah adalah terbatasnya sumber daya air tanah pada alam, yang disertai dengan meningkatnya pengambilan air tanah. Peningkatan pengambilan sumber daya air tanah pada kota besar di Indonesia sudah melampaui batas cadangan air tanah, dan hal ini disertai dengan keterbatasan layanan air bersih oleh pemerintah dan belum menjangkau seluruh kebutuhan air domestik, sehingga hal ini dapat mendorong pengambilan air tanah secara tidak terkontrol. Akibatnya terjadi degradasi kuantitas dan kualitas air tanah. Dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan petugas perairan setempat, menyatakan bahwa kualitas Sungai Brantas sama sekali tidak berpengaruh terhadap kualitas air tanah di desa tersebut. Hal itu dikarenakan air tanah memiliki radius yang jauh dari aliran sungai tersebut. Akan tetapi terdapat masalah lain mengenai kualitas air tanah, yakni pencemaran limbah ataupun lainnya. Menurut dari petugas perairan tersebut, pencemaran air tanah di wilayah tersebut sering disebabkan karena perilaku masyarakat, umumnya yaitu tinja manusia atau septic tank, pembuangan limbah domestik dari rumah tangga, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tersebut banyak yang menggunakan PDAM karena sudah terjamin kebersihan dan kualitas air. Terdapat kebijakan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya degradasi kondisi dan lingkungan air tanah, yaitu sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pengelolaan air tanah berdasar prinsip pelestarian pembentukan air tanah pada akuifer yang perlu waktu lama sehingga perbaikan sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemanfaatan perlu diimbangi agar pemanfaatannya berkelanjutan. 2. Pelaksanaan pengelolaan air tanah berdasar cekungan tanah, yaitu kegiatannya meliputi konservasi, pendayagunaan, pengendalian, dan pengawasan dalam satu cekungan air tanah yang mencakup ekosistem hidrogeologinya. 3. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air terpadu (Integrated Water Resources Management), yaitu mengutamakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air, lahan, dan sumber daya terkait secara terkoordinasi untuk memaksimalkan pencapaian target ekonomi dan kesejahteraan sosial tanpa mempertaruhkan ekosistem. 4. Pemanfaatan diprioritaskan untuk air minum, yaitu masyarakat dapat mempergunakan air sebagai air minum di atas keperluan lain seperti keperluan rumah tangga, peternakan, pertanian, irigasi, dan lainnya. 5. Pengembangan air tanah untuk kesulitan air, yaitu sebagai upaya pemerintah untuk membantu mengurangi kemiskinan pada desa yang kesulitan air. Program yang dicanangkan pemerintah yaitu pengobaran akuifer dalam, pembuatan sumur pengumpul, dan pemanfaatan sungai bawah tanah. Sekian dari kelompok kami.
Semoga hal-hal yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.